maka qarrarat nazalat tsaniyan bil haqiqati. Maka tatkala syariat itu telah mantap, maka turunlah malaikat Jibril kali yang kedua bil haqiqati dengan hakikat. Wa khassa biha ba'dun duna ba'din. Maka Jibril alaihissalam mengkhususkan dengannya hakikat pada sebagian, tidak sebagian yang lain. Jadi kalau mau ditanyakan, kalau ada yang bertanya siapa yang membuat ilmu tasawuf ini, yang membuat ilmu tasawuf ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui atau dengan perantara wahyu ataupun ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itulah kira-kira sedikit tentang ilmu tasawuf. Jadi kalau mau ditanyakan berarti ilmu tasawuf itu apa ya? Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala atau ilmu yang membicarakan tentang mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Di mana mengenal zat Allah Subhanahu wa taala ini ada kalanya dengan jalan Tuhan, dan mengenal zat Allah taala ini ada kalanya dengan jalan syuhud dan ayat. Jadi tatkala ilmu tasawuf itu adalah buah daripada amal-amal yang sahih dan juga buah daripada keadaan-keadaan batin yang suci. Maka dari situ dapat kita pahami bahwasanya ilmu tasawuf itu hanyalah diperoleh daripada amal yang sahih, dan ilmu tasawuf itu hanyalah diperoleh daripada keadaan-keadaan batin atau keadaan-keadaan hati yang suci. Nah, jadi ilmu tasawuf itu bukanlah ilmu sembarang yang ingin dikatakan di sini seperti itu. Ilmu tasawuf itu di samping kita beramal yang sahih, kita juga perlu untuk membersihkan hati kita daripada berbagai macam kotoran, sehingga dengan adanya amal yang sahih dan keadaan hati yang suci, dengan sebab itulah baru kita dapat memahami yang namanya ilmu tasawuf. Artinya orang itu baru benar-benar dia mengetahui apa sih maksud hidup bersama Allah. Hidup bersama Allah. Jadi dia hidup bersama Allah, tidak tersangkut dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar-benar dapat kita pahami, dapat kita ketahui apabila kita melakukan amalan-amalan yang sah, amalan-amalan yang sahih, amalan-amalan yang sah, dan juga kita dapat membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Barulah kita benar-benar dapat merasakan bagaimana yang dimaksud oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi tentang hidup bersama Allah dan mati dari selain Allah. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi sudah disebutkan, man amila bima alima awratahullahu ilma malam ya'lam. Barang siapa beramal dengan ilmunya, maka Allah Ta'ala akan mewariskan kepada dirinya pengetahuan tentang sesuatu yang belum pernah dia ketahui. Maka dari situ dapat kita pahami bahwasanya untuk mendapatkan warisan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana warisan ilmu tersebut berupa pengetahuan yang belum pernah kita ketahui, yaitu berbagai macam rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tentang rahasia-rahasia tersebut itu baru bisa terwujudkan, baru bisa diperoleh apabila ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah beramal, syarat yang kedua adalah berilmu. Jadi kalau kita beramal disertai dengan ilmu, maka jika diinginkan oleh Allah Ta'ala, niscaya kita akan diwariskan ilmu-ilmu yang menjadi rahasia yang tidak diberikan kepada kebanyakan orang, hanya diberikan kepada sebagian orang-orang yang tertentu. Adapun jika kita tidak beramal, sekalipun kita alim tapi tidak beramal, atau kita beramal tapi tidak disertai dengan ilmu, maka rahasia-rahasia itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Jadi itu maksud daripada hadis, man amila bima alima awratahullahu ilma malam ya'lam. Kemudian tadi sudah dikatakan ada ungkapan daripada Syekh Junaid, ungkapan daripada pengarang kitab, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudi zulal.
tanda berpegang atas amal adalah berkurang harapan di saat terjadi kekeliruan. Jadi berpegang yang dimaksud di sini berpegang atas amal. Bagaimana maksud berpegang atau bersandar atas amal? Tanda berpegang atau bersandar atas amal adalah berkurang harapan di saat terjadi kekeliruan. Jadi bersandar atau berpegang atas amal. Sebenarnya bersandar ini kan kepada sesuatu yang berfisik kan, kepada sesuatu yang berfisik seperti kita katakan bersandar kepada tiang. Bagaimana kita bersandar kepada amal, sementara amal itu kan bukan sesuatu yang berfisik sehingga bisa dijadikan sebagai sandaran. Maka sebenarnya pada kalimat bersandar itu ada makna lain yang diinginkan. Jadi bersandar yang dimaksud di situ adalah merasa cukup dengan apa yang sudah kita amalkan. Jadi bersandar kepada amal artinya merasa cukup dengan amal yang sudah kita kerjakan. Bersandar atas amal tandanya apa? Tanda orang yang bersandar kepada amalannya. Tanda orang yang merasa cukup dengan amal-amal yang dia kerjakan. Tandanya adalah berkurang harapan ketika terjadi kekeliruan. Artinya ketika dia tidak dapat melakukan amal-amal yang dia lakukan, lalu harapan dia akan sesuatu itu berkurang, itu adalah tanda bahwasanya dia adalah orang yang bersandar kepada amalnya, atau dia adalah orang yang menyangka bahwasanya amal dia itu bisa membawa dia kepada tujuannya. Nah, kemudian tentang amal itu, apa yang dimaksud dengan amal? Amal itu adalah harkatul jismi awil qalbi. Amal itu di kitab ini diterangkan, amal itu adalah gerakan. Di mana gerakan itu ada kalanya gerakan tubuh dan ada kalanya gerakan hati. Nah, jadi amal itu ada kalanya gerakan tubuh, ada kalanya gerak hati. Sehingga dari situ dapat dipahami bahwasanya amal itu terbagi dua. Ada amal tubuh, ada juga amal hati. Fa in taharraka bima yuwafiqu syari'ata summiya ta'atan. Maka jika amal tersebut atau gerak tubuh atau gerak hati itu bergerak sesuai dengan syariat, maka dinamakanlah gerakan tubuh atau gerakan hati itu dengan ketaatan. Artinya tubuh kita ini jika dia bergerak sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gerakan tubuh yang sesuai dengan syariat itu dikatakan taat. Begitu juga dengan hati kita. Jika hati kita dia bergerak sesuai dengan syariat, maka gerakan hati itu disebut dengan ketaatan. Mana contohnya gerakan hati yang sesuai dengan syariat? Umpama hati kita mencintai orang-orang muslim, ridho dengan orang-orang muslim. Jadi pekerjaan hati yang seperti itu dikatakan sebagai pekerjaan taat. Sebaliknya wa in taharraka bima yukhalifu syari'ata summiya maksiyatan. Sebaliknya jika tubuh atau hati dia bergerak dengan sesuatu yang menyalahi syariat, maka gerakan tubuh atau hati itu disebut dengan maksiat. Umpama tubuh kita melakukan perzinahan, tubuh kita umpama melakukan judi, tubuh kita melakukan mabuk. Maka gerakan-gerakan tubuh itu disebut dengan gerakan maksiat. Begitu juga dengan hati kita. Umpama hati kita membenci orang-orang muslim, atau hati kita menyukai perbuatan-perbuatan dosa. Maka pekerjaan hati yang seperti itu dikatakan sebagai pekerjaan maksiat. Jadi amal itu bukan cuma amal tubuh, ada juga amal hati. Di mana amal tubuh ataupun amal hati itu jika sesuai dengan syariat dinamakan taat, sebaliknya jika bertentangan dengan syariat dinamakan dengan maksiat. Lalu wal a'malu inda ahlil fanni ala thalathati aqsam. Amalan yang tadi dikatakan ada amalan tubuh juga ada amalan hati. Amalan menurut ahlil fanni, menurut orang-orang yang ahli di dalam ilmu ketasawufan, menurut orang-orang yang ahli dalam ilmu ketasawufan ini, amalan itu dibagi kepada tiga. Yang pertama disebut dengan amal syariati, amal syariat. Yang kedua adalah amal thariqah. Yang ketiga adalah amal
hakikat. Jadi amal itu terbagi di tiga. Ada amal syariat, ada amal thariqah, ada amal hakikat. Atau bisa juga Anda katakan amal Islam, amal iman, dan amal ihsan. Jadi kalau amalan Islam itulah yang tadi dikatakan amalan syariat. Amalan iman itulah yang tadi dikatakan dengan amal thariqah. Amalan ihsan itulah tadi yang dikatakan amal hakikat. Atau boleh juga Anda katakan amalul ibadah wa amalul ubudiyah wa amalul ubudah. Jadi kalau amal ibadah itulah tadi dikatakan amal Islam, amalan Islam, atau dikatakan dengan amal syariat. Amal ubudiyah itulah yang dikatakan dengan amalan iman atau amal thariqah. Amal ubudah itulah yang tadi dikatakan dengan amalan ihsan atau amal hakikat. Nah, maka apa yang dimaksud dengan amal syariat? Apa yang dimaksud dengan amal thariqah? Apa yang dimaksud dengan amal hakikat? Fasyariatu, maka syariat itu, amal syariat itu artinya anta budak. Amalan syariat itu artinya engkau beribadah kepada Allah. Engkau lakukan apa yang diperintahkan Allah. Dan engkau tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan dengan maksud patuh kepada Allah Ta'ala, itu dimaksud dengan amal syariat. Jadi amal syariat itu yaitu kita melaksanakan semua yang diperintahkan dan kita meninggalkan semua yang dilarang dengan maksud patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan amal syariat. Lalu amal thariqah itu apa? Wa thariqah itu antakusudahu. Adapun amal thariqah itu yaitu engkau bermaksud hanya kepada Allah. Bagaimana pengertian engkau bermaksud kepada Allah? Pengertian engkau bermaksud kepada Allah artinya engkau tidak bermaksud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di saat kita menjalankan syariat, di saat kita melaksanakan sholat umpamanya, maka kita hilangkan maksud-maksud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama kita bermaksud supaya diperhatikan, dipuji, disanjung oleh orang dengan sholat yang kita kerjakan. Jadi kita hilangkan maksud selain Allah Ta'ala di saat kita beribadah, itu yang dikatakan dengan amal thariqah. Jadi amal thariqah artinya kita bermaksud kepada Allah, bermaksud kepada Allah dengan pengertian kita menghilangkan maksud-maksud yang lain di dalam menjalankan syariat. Atau umpama kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sebagian daripada syariat. Nah, di saat kita membaca Al-Quran, kita hilangkan maksud yang lain dari hati kita. Umpama apa? Maksud supaya dipuji orang karena bacaan kita bagus. Jadi kita hilangkan keinginan dipuji orang dari hati kita, itu disebut dengan amal thariqah. Jadi amal thariqah itu artinya kita menghilangkan maksud-maksud selain Allah dari hati kita. Itu disebut dengan amal thariqah. Dan termasuk maksud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keuntungan dunia. Keuntungan dunia seperti apa? Seperti dimudahkan rezeki. Jadi di saat kita membaca Al-Quran, membaca surah Al-Waqi'ah, memang sudah menjadi fadilahnya kalau kita membaca surah Al-Waqi'ah, maka akan dimudahkan rezeki. Itu menjadi fadilah, salah satu keutamaan daripada membacakan surah Al-Waqi'ah. Tetapi kalau kita membaca surah Al-Waqi'ah itu dengan maksud seperti itu, berarti kita tidak mengamalkan thariqah. Jadi mengamalkan thariqah itu artinya bagaimana? Artinya di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita membaca surah Al-Waqi'ah, maka kita hilangkan maksud yang lain, termasuk keuntungan dunia seperti dimudahkan rezeki. Nah, jadi jangan ada maksud dalam hati kita dimudahkan rezeki dengan membaca surah Al-Waqi'ah umpamanya. Dan juga termasuk maksud selain Allah Ta'ala itu adalah keuntungan di akhirat. Keuntungan di akhirat seperti apa ya? Seperti masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Itu juga termasuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita beramal melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, apa maksud Anda? Maksud saya supaya selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga.
berarti kita belum dianggap mengamalkan amalan toriko. Karena mengamalkan amalan toriko berarti tidak boleh ada maksud selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keuntungan dunia dan keuntungan akhirat itu harus bersih, tidak ada di dalam hati kita, sehingga kita benar-benar bermaksud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika yang dimaksudkan hati kita di dalam menjalankan ibadah atau di dalam menjalankan syariat, ketika yang dimaksudkan hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada maksud-maksud yang lain, maka disitulah, di saat itulah Allah Ta'ala akan mencintai diri kita. Yang otomatis kalau Allah mencintai diri kita, maka semua yang kita inginkan bakalan diberikan oleh Allah. Nah, ya. Yang ketiga ada namanya amal hakikat. Apa itu amal hakikat? Amal hakikat itu antas hadahu. Amal hakikat itu dengan makna engkau menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah dengan pengertian tidak menyaksikan selain Allah. Jadi amalan hakikat itu artinya di saat engkau menjalankan syariat, di saat engkau bermaksud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak terlihat semua itu datang dari dirimu. Jadi tidak terlihat bahwa syariat yang kau lakukan, begitu juga thariqah yang kau lakukan, tidak terlihat itu datang dari dirimu. Kenapa tidak terlihat itu datang dari dirimu? Karena dalam sangkaan engkau, dirimu itu sudah tiada. Jadi dalam sangkaanmu dirimu itu tiada. Yang ada itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang dimaksud dengan amal hakikat. Jadi amal hakikat menyaksikan Allah dengan pengertian tidak menyaksikan selain Allah, termasuk dirimu. Nah, jadi orang selama dia masih melihat syariatnya dan selama dia masih melihat thariqahnya. Jadi ketika kita melihat syariat, ketika kita melihat amal yang kita lakukan, begitu juga ketika kita melihat thariqah yang ada pada diri kita. Artinya kita melihat bahwa hati kita ini sudah bersih, tidak ada lagi maksud yang lain. Kita membersihkan hati kita dari maksud yang lain. Lalu kita melihat bahwa hati kita ini bersih. Wah, sudah tidak ada lagi maksud yang lain. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih melihat ada diri kita, dan kita melihat itu semua datang dari diri kita kan? Artinya dengan upaya kita, dengan usaha kita. Maka kemungkinan terjadi riya dan ujub itu sangat besar pada diri kita. Jadi ketika kita melihat ada amal pada diri kita, ketika kita melihat bahwa maksud di dalam hati kita itu tidak ada yang lain kecuali Allah, maka di situ akan terjadi perbandingan antara diri kita dengan orang lain. Sehingga otomatis di saat kita melihat orang yang tidak mampu beramal seperti amalan kita, maka kita akan memandang rendah, remeh orang-orang tersebut. Dan bukan tidak mungkin orang yang seperti itu kesulitan dia untuk bergaul dengan orang lain. Maka supaya kita tidak memandang enteng, memandang remeh orang lain, dan supaya kita bisa bergaul dengan siapa saja, maka ada namanya amalan hakikat. Amal hakikat itu artinya kita hilangkan anggapan-anggapan akan keberadaan diri kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya diri kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menginginkan kita ada, diri kita, sifat kita, dan juga perbuatan kita. Jadi perbuatan kita ini datang dari Allah, sifat kita juga datang dari Allah, termasuk diri kita juga semuanya datang dari Allah. Jadi kalau semua itu datang dari Allah, maka kita katakanlah sebenarnya kita ini tidak ada. Yang ada cumalah keinginan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sebenarnya yang ada itu cumalah perbuatan dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita tidak ada, untuk apa kita melihat diri kita ini ada. Sehingga ketika kita merasa bahwa kita ini tidak ada, pada waktu itulah kita ini bisa berakhlak. Artinya pada waktu itulah kita bisa bergaul dengan siapa saja. Jadi orang itu kesulitan bergaul itu ketika dia masih melihat dia itu ada. Dia itu ada dengan amalnya dan dengan segala keadaan-keadaan yang dia miliki.
ketika dia melihat dia itu ada dan semua yang ada pada dirinya, kesulitan dia bergaul dengan orang lain. Tapi kalau dia melihat dirinya itu tidak ada, karena memang dia itu asalnya dari Allah kan? Dan juga dia tidak melihat segala kehebatan-kehebatan yang ada pada dirinya. Itulah yang memudahkan dia untuk bergaul dengan siapa saja. Dan itulah yang dikatakan dengan insan kamil. Jadi insan kamil itu, insan paripurna adalah orang yang tidak melihat keberadaan dirinya. Cuma proses untuk mencapai insan kamil, artinya proses untuk mencapai amal hakikat itu tidak seperti yang kita bayangkan. Oh, kalau begitu saya menganggap diri saya tidak ada, bukan begitu. Itu ada perjalanan rohani. Nah, itu cuma sebagai gambaran-gambaran saja. Dah. Atau engkau katakan syariat itu untuk memperbaiki tubuh. Jadi kita bersyariat, kita menjalankan perintah Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk apa? Supaya tubuh kita ini menjadi baik. Nah. Jadi supaya tubuh kita jadi baik, maka apa yang diperintahkan kita kerjakan dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Dengan begitu tubuh kita menjadi baik. Tubuh menjadi baik artinya tidak gampang sakit. Orang kalau perintah Allah dia tinggalkan, larangan Allah dia kerjakan, itu cepat sakit itu cepat sakit. Nah, jadi untuk memperbaiki tubuh, nah sebenarnya bukan itu maksudnya. Jadi memperbaiki tubuh itu, nah, dengan jalan apa? Ya dengan jalan melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Maka tubuh kita menjadi baik. Dan otomatis orang yang menjalankan syariat di mata manusia, di mata orang lain akan mengatakan dia itu orang soleh, orang yang baik. Ya kan? Jadi orang yang baik itu bagaimana? Orang yang baik itu artinya orang yang dia senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu dikatakan dengan orang baik. Tapi itu baru tubuhnya, fisiknya. Nah, bagaimana dengan hatinya? Nah, makanya wa tariqatu li islahil dhamair. Thariqah itu untuk memperbaiki hati. Dah. Kita bisa saja dianggap baik oleh orang lain. Oh, orang ini baik dia. Kenapa? Karena perintah-perintah Allah dia kerjakan dan larangan-larangan Allah sudah dia tinggalkan. Baik. Dalam pandangan manusia dia itu baik. Tapi belum tentu dalam pandangan malaikat. Nah, atau belum tentu pada pandangan Allah Subhanahu wa taala dia itu adalah orang yang baik. Kenapa? Karena di dalam hadis Allah katakan dalam hadis qudsi, Innallaha la yanzuru ila a'malikum bal yanzuru ila ma fi sudurikum. Allah tidak melihat amal-amal perbuatan kalian, maksudnya amal zahir kalian, tetapi yang Allah lihat adalah sesuatu yang ada di dalam hati kalian. Nah, jadi oke, fisik kita sudah bagus, tapi ketika hati kita tidak baik, sementara itu yang menjadi sudut pandangnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang yang tidak baik di sisi Allah. Sekalipun amal tubuh kita ini sudah sangat baik. Jadi beda sudut pandang Allah dengan manusia itu berbeda. Kalau manusia dia melihat hanya sisi zahirnya saja, sementara Allah taala akan melihat batin tanpa meninggalkan zahir. Jadi jangan juga seperti sebagian orang mengatakan tidak perlu kita bersyariat, yang penting hati kita baik. Itu juga salah, ya kan? Jadi tidak juga seperti itu. Nah, jadi kita perlu memperbaiki zahir kita, tetapi jangan lupa bahwasanya pandangan Allah itu kepada hati kita. Maka setelah kita memperbaiki batin zahir kita, kita juga dituntut untuk memperbaiki batin kita atau memperbaiki hati. Nah, memperbaiki hati itulah yang disebut dengan amalan thariqah. Jadi amal thariqah itu untuk memperbaiki hati, dan memperbaiki hati itu dengan apa? Yaitu dengan tadi dikatakan bermaksud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang baru bersih hatinya kalau yang dia inginkan itu cuma Allah. Barulah orang itu hatinya bersih dari berbagai macam penyakit. Selama masih ada maksud-maksud selain Allah di dalam hatinya, maka selama itu juga berbagai macam penyakit akan selalu datang ke dalam hatinya. Benci dengan teman, benci dengan tetangga. Itu disebabkan apa? Karena ada maksud selain Allah. Kenapa dia benci dengan temannya padahal ini teman dekat? Karena umpama teman dekatnya itu mendapatkan pujian dari bosnya.
Nah, padahal itu mendekat, dia tidak mendapatkan pujian. Nah, karena dia bermaksud dengan selain Allah Ta'ala yaitu pujian dari bos, sementara yang dapat pujian temannya bukan dia, akhirnya dia membenci temannya. Nah, jadi membenci teman, nah, di mana itu adalah penyakit hati, nah, penyebabnya tidak lain karena bermaksud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi baru bersih hati kita dari berbagai macam penyakit kapan? Kalau yang dimaksudkan di dalam hati kita cuma satu, yaitu Allah. Selama masih ada maksud-maksud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan senantiasa kotor. Hati kita akan senantiasa berpenyakit, sekalipun tubuh kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wal haqiqatu li islahi sarair. Sementara hakikat itu untuk memperbaiki sarair, untuk memperbaiki sir, atau untuk memperbaiki ruh, artinya untuk memperbaiki sudut pandang kita. Nah, jangan sampai ada terlihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama masih terlihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama itu kemungkinan terjadinya riya, ujub, takabur itu masih akan tetap ada, akan tetap muncul di dalam hati kita. Nah, kemudian yang perlu dikatakan di sini, wala yasihul intiqalu ila maqamin hatta yuhaqqiqa ma qablahu. Dan seseorang tidak akan sah berpindah kepada satu makom, tidak akan sah berpindah dari satu makom kepada makom yang lain sebelum dia memantapkan makom-makom sebelumnya. Faman asyrafat bidayatuhu faman asyarakat bidayatuhu asyarakat nihayatuhu. Maka barang siapa yang permulaannya itu telah bersinar, maka akhirnya pun bersinar. Dan seseorang tidak akan bisa berpindah ia kepada amal thariqah sampai dia memantapkan amal syariatnya. Dan seseorang tidak akan bisa berpindah dia daripada amal seseorang tidak akan bisa berpindah ia kepada amal hakikat sampai dia menyempurnakan amal thariqahnya. Jadi di sini yang ingin dikatakan bahwa kalau kita ingin berpindah dari satu syariat, dari amal syariat kepada amal thariqah, maka sempurnakan dulu amal syariat kita. Dengan menyempurnakan amal syariat, maka kita akan berpindah kepada amal thariqah. Dan dengan menyempurnakan amal thariqah, kita pun akan berpindah kepada amal hakikat. Jadi tidak bisa tanpa mengamalkan amal syariat kita langsung berpindah kepada amal hakikat. Itu tidak bisa. Jadi diawali dari amal syariat, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau itu sudah dilakukan, barulah hati kita akan bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Ketika hati telah bersih dari sifat-sifat yang tercela, barulah dia itu dapat meridhoi apapun yang menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia telah meridhoi apapun yang menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah pada waktu itu dia dapat menghilangkan wujud dirinya. Yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wala ya'tamidul muridu fi suluki hadil maqamat ala nafsi wala ala amali wala ala hawli wa quwwati wa inma ya'tamidu ala fadli rabbi wa taufiqihi wa hidayatihi wa tasdidihi. Dan seseorang yang ingin menjalani maqamat tersebut tidak boleh dia bersandar kepada nafsunya, kepada dirinya, dan juga kepada amalnya, dan juga kepada daya dan upayanya. Jadi artinya kalau kita ingin menjalani makom-makom tersebut, makom syariat, thariqah, hakikat, maka kita tidak boleh bersandar kepada diri kita. Tidak boleh juga kita bersandar kepada amal kita, tidak boleh juga kita bersandar kepada daya dan upaya kita. Lalu kita bersandar kepada apa? Kita bersandar hanya kepada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita bersandar hanya kepada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada diri dan amal kita. Dengan pengertian, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, jangan pernah merasa cukup. Teruslah kita beramal sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memantapkan syariat kita dan memindahkan kita kepada thariqah, dan memantapkan thariqah kita dan memindahkan kita kepada hakikat. Jangan pernah berhenti merasa cukup dengan apa yang sudah kita amalkan. Jadi itulah dulu kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi raji'un.